Pada hari ini kalian akan mempelajari berkaitan dengan peringkasan data. Kalau misalkan di histogram, kemudian batang daun, lalu kotak garis, kalian hanya bisa melihat sebaran datanya apakah melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, atau bahkan simetris. Nah, ketika kurvanya itu melenceng ke kanan, sehingga kan nilai modusnya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai median dan nilai min. Nah, tapi kan kalian belum menghitung nih, berapa sih nilai mediannya, kemudian nilai modus, nilai rataan, gitu. Kemudian berkaitan dengan sebaran. Sebaran mana yang paling besar nih untuk datanya. Nah, kalau kemarin hanya berupa interpretasinya saja, hari ini kalian akan mencari berapa sih nilai rataannya, nilai ragamnya, berdasarkan ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran. Ini yang akan dipelajari pada hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah nampak semua ya? Udah, Bu. Sudah, oke. Ya, hari ini kita akan mempelajari terkait peringkasan data. Misalkan suara saya putus-putus atau tidak jelas, kemudian penjelasan saya kecepatan, silahkan disampaikan ya. Jangan sampai nanti saya menjelaskan tapi kalian tidak jelas menerima materi pada siang hari ini. Oke, kalau misalkan kurang lebih 3 minggu yang lalu kalian sudah mempelajari berkaitan dengan teknik penyajian, hari ini kalian akan mempelajari metode statistika deskriptif yang kedua, yaitu terkait teknik peringkasan. Di mana teknik peringkasan ini kalian nanti hanya akan mencari nilai dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Kalau misalkan di histogram yang lalu kalian hanya bisa melihat nih, oh, kurvanya atau sebarannya melenceng ke kanan, atau melenceng ke kiri, atau bahkan simetris. Kalau misalkan simetris kan nilai modus, median, dan minnya itu sama. Tapi kalian belum tahu nih nilai rataannya berapa, nilai mediannya berapa, atau nilai modusnya berapa. Gitu ya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Misalkan di sini ada data IPK mahasiswa PBA Windra dan Intan. Nah, ketika kalian punya data IPK, yang mana data IPK ini kan adalah data numerik ya. Kemudian kalian buat suatu grafik. Salah satunya adalah bisa menggunakan histogram. Dari histogram tersebut kalian bisa melihat nih sebaran datanya. Apakah dia simetris atau bahkan tidak simetris, yang mana melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri. Di mana sih pusat lokasi atau pusatnya? Biasanya kalian bisa menyebutnya, oh pusatnya itu dilihat dari puncaknya nih. Berarti itu adalah nilai modusnya ya. Karena kan dia yang paling tinggi atau yang terlihat posisinya gitu. Kalian hanya bisa melihat perkiraan, tapi tidak tahu nih nilainya seperti apa. Nah, ketika kalian ingin melihat titik pusatnya dari suatu lokasi penyebaran data, nah itu kita gunakan ukuran pemusatan. Kalau misalkan kalian ingin melihat bagaimana nih sebaran dari keragaman datanya, kalau misalkan kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, kalian saya suguhkan mana di antara dua histogram ini yang memiliki keragamannya yang besar. Kalian bisa memilih nih, dilihat dari apa? Dilihat dari sebaran datanya. Kalau itu kan secara visualisasi. Nah, sekarang kalian akan melihat berdasarkan ukurannya, yaitu disebut sebagai ukuran penyebaran. Jadi ada nilai-nilainya, tidak hanya berupa visualisasi datanya saja, gitu ya. Jadi lebih jelas terkait gambaran ukuran penyebarannya berapa, ukuran pemusatannya berapa. Itu yang kita bahas. Nah, jadi ukuran pemusatan itu ada 4 nilai yang bisa kalian cari. Yang pertama adalah nilai min atau nilai rata-rata, kemudian ada nilai median, kemudian ada nilai modus, dan ada nilai kuartil. Nilai min, median, modus, saya yakin kalian sudah tahu. Nah, kuartil, kemarin nilai kuartil sudah kalian pelajari nih untuk mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3.
yaitu ketika kalian ingin membuat grafik kotak garis. Nah, ketika kalian ingin membuat kotak garis kan kalian harus mencari terlebih dahulu statistik 5 serangkainya. Ada yang masih ingat statistik 5 serangkainya apa saja di diagram kotak garis? Ada yang masih ingat tidak minggu lalu? Masih, Bu. Apa saja? Ini bukan yang nilai terkecil, nilai minimum, Kemudian kuartil pertama, kuartil kedua, sama kuartil ketiga. satu lagi Nilai nilai maksimum. nilai maksimum. Tadi kan nilai terkecil ya atau minimum dan yang terakhir adalah nilai maksimum gitu ya. Nah, itu adalah ukuran pemusatan yaitu nilai min, median, modus dan kuartil. Nah, keempat nilai ini sudah bisa kalian cari kemarin. Nah, sedangkan untuk ukuran penyebaran ini ada 4, yaitu ada range. Range ini kalian peroleh ketika kalian mencari lebar kelas, pada apa namanya tabel frekuensi kelompok, yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Atau dengan kata lain ini mencari nilai jangkauan. Kemudian ukuran penyebaran selanjutnya adalah jangkauan interkuartil atau kemarin ketika kalian membuat diagram kotak garis ini disebut dengan IQR, yaitu interkuartil range. Ada yang masih ingat nilai IQR itu diperoleh dengan cara apa? Jangkauan interkuartil. Ada yang masih ingat tidak minggu lalu dipelajari? Ada yang masih ingat IQR rumusnya apa? Q3 dikurang Q1. Satu. Iya, Q3 dikurang Q1. Kalau range tadi itu adalah maksimum dikurangi minimum. Ya, jangkauan. Semuanya sama-sama jangkauan. Tapi kalau range itu dia jangkauan antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Tapi kalau jangkauan interkuartil adalah jangkauan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kemudian nilai ukuran penyebaran selanjutnya adalah nilai ragam. Nilai ragam ini berkaitan dengan sebaran data. Seberapa besar sih keragaman datanya? Gitu ya. Nanti akan kita lihat rumusnya seperti apa. Kemudian simpangan baku. Kalau ragam itu lambangnya adalah S kuadrat, kalau simpangan batu itu lambangnya adalah S. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Jadi saling berkaitan antara simpangan baku dan ragam. Nah, ini adalah nilai ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Jadi jangan sampai terbalik. Median ukuran penyebaran, salah. Median itu adalah ukuran pemusatan. Ada yang masih ingat, ketika dia melenceng ke kanan, kondisi nilai min median modusnya seperti apa? Kalau melenceng ke kanan, yang paling tinggi nilai siapa di sini? Ada yang masih Min, ingat? Bu. Nilai min yang paling besar ya? Nilai Ya, min yang paling besar. Nilai modus yang paling Paling kecil. 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 Berarti nilai min lebih besar dari media, lebih besar dari modus, gitu ya. Jadi ini terkait eh, ukuran pemusatannya. Ini, nah ini adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebar. Kita akan bahas pertama itu ukuran pemusatan. Sebenarnya kalau misalkan membahas terkait ukuran pemusatan, udah sering sekali kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian ditanya nih, berapa nih gambaran IPK dari mahasiswa BKI semester 5? Biasanya ada yang bilang, oh rata-rata IPK mahasiswa BKI semester 5 itu 3,5. Tuh, biasanya kan menggunakan rata-rata. Biasanya menggunakan rata-rata, gitu kan. Padahal kenyataannya tidak semua mahasiswa itu mendapatkan nilai 3,5. Mungkin ada yang 3,9, mungkin ada yang dapat IPK-nya 3, gitu ya. Jadi kan lumayan jauh kan.
kalian tadi menyebutkan nilai rata-ratanya adalah 3,5. Tapi ada yang nilai mahasiswanya itu misalkan si A itu nilai IPK-nya 3,9 dan si B itu nilainya 3,0. Nah, lihat jaraknya kan lumayan ya, 3,5 ke 3,9. Selisihnya ada 0,4. Kemudian yang IPK-nya 3 dengan 3,5. Kan selisihnya ini 0,5. Lumayan jangkauannya. Jadi eh, ketika kalian ingin melihat suatu pemusatan, itu tidak selamanya menggunakan nilai rata-rata. Tadi kan nilai pemusatan itu kan ada nilai min, median, modus, kemudian ada kuartil gitu ya. Nah, dari keempat nilai itu bisa kalian gunakan. Bisa saja misalkan kalian gunakan, oh mayoritas mahasiswanya IPK-nya 3,8. Itu bisa kalian. Berarti kan dengan kata lain kalian melihat nilai modus. Karena kan nilai modus adalah nilai yang paling banyak muncul gitu ya. Jadi tidak selamanya kalian sebut rata-rata. Dilihat lagi sebaran datanya seperti apa. Makanya itu tujuannya kalian membuat grafik sebarannya. Salah satunya menggunakan histogram. Itu tadi melihat sebarannya. Apakah dia melenceng ke kanan, atau melenceng ke kiri, atau bahkan dia simetris. Gitu ya. Jadi dari sini kalian bisa melihat kalau misalkan dia melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, kan otomatis eh, untuk menggunakan nilai rata-rata itu tidak sesuai. Karena kan dia mengumpulnya kan di satu titik seperti ini. Jadi dengan kata lain lebih tepatnya menggunakan nilai modus gitu ya. Jadi bisa kalian pilih antara nilai min, median, modus maupun kuartil. Bagaimana ukuran pemusatan yang bakunya? Antara min, median, modus maupun kuartil. Mana sih yang paling bagus di antara keempat tersebut? Tidak ada yang eh, menyatakan bahwa oh min itu lebih baik, median lebih baik, atau modus lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak ada ukuran pastinya. Karena semuanya berdasarkan dengan jenis datanya, kemudian berdasarkan dengan sebaran datanya. Ketika kalian punya data, misalkan datanya adalah data gender. Datanya adalah data gender. Berarti kan perempuan, perempuan, laki, laki, perempuan. Kalau misalkan kalian punya data gender, mungkinkah kalian menyebutnya nilai rata-rata? Ayo, kalau misalkan datanya adalah data gender, mungkin tidak. Kalian menyebutnya rata-rata dari jenis kelamin di mahasiswa BKI semester 5 adalah 4. Mungkin tidak kalian menceritakannya seperti itu. Menurut Tidak. tidak, benar. Iya. Kenapa? Karena kan ini tidak bisa dijumlahkan. Perempuan tambah perempuan, kemudian tambah Laki-laki, laki-laki, tambah laki-laki. laki-laki, tambah perempuan. Nggak bisa dinilai nilai rata-ratanya. Ini tidak bisa. Karena datanya adalah data non-numerik. Atau dan kata lain datanya adalah data teks. Lebih tepat apa kalau misalkan data teks menggunakannya? Yaitu lebih tepat menggunakan nilai modus. Kalau dari sini nilai modusnya siapa? Kalau dari data gender ini, nilai modusnya siapa? Nilai modusnya siapa dari jenis kelamin ini? Ayo, ini kan perempuan, perempuan, laki, laki, perempuan. Nilai modusnya siapa di sini? Perempuan. 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 Benar. Kenapa perempuan? Gitu. Karena perempuan 4 kali kan? Ada datanya sebanyak Empat 4. kali. Kali. Sedangkan laki-laki itu sebanyak 2. Gitu ya. Jadi lebih tepat dia menyebutkannya ini adalah nilai modus. Tapi kalian pasti kalau misalkan kalian dalam menginterpretasikannya seperti oh nilai modus untuk jenis kelamin untuk jenis kelamin di mahasiswa BKI semester 5 adalah perempuan. Pasti masyarakat itu bingung modus. Modus itu apa gitu. Yang paling tepat adalah menyebutnya adalah
mayoritas. Jadi mayoritas mahasiswa BKI semester 5 memiliki jenis kelamin perempuan. Jadi silahkan menggunakan bahasa yang lebih eh, dimengerti oleh orang yang Kalau menerima informasi Ibu, tersebut. kalau bahasanya lebih apa? Bahasanya suatu modus adalah suatu yang memiliki nilai lebih. Itu benar nggak, Bu? Nilai lebih, ayo Iya. nilai lebih itu seperti apa? Kalau nilai itu kan numerik ya, Bu. Berarti sesuatu yang Modus itu nilai yang sering muncul, bukan nilai ya yang yang lebih. sering muncul. Iya, berarti salah ya, Bu ya. Iya, bukan yang nilai yang lebih ya. Nilai lebih itu berarti ada pembandingnya. Iya, Bu. Ada pembandingnya. Misalkan nilai IPK apa namanya? Sundava dengan nilai IPK-nya Adelia misal. Sundava lebih 0,5 poin dibandingkan Adelia. Nah, itu lebih namanya. Tapi kalau Bu, modus adalah mohon maaf, nilai Bu. yang sering muncul. Ani, Ibu mohon maaf, Anissa Yulia belum di ACC, Bu. Soalnya tadi keluar lagi. Oh, ACC. Sebentar saya cek. Oh iya, oke. Ya, sudah saya ACC. Makasih. Oke, gitu ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini adalah pengertian dari min, modus, median, dan kuartil. Kalau min itu adalah titik tengah atau dengan kata lain pusat masanya. Sehingga simpangan kiri dengan simpangan kanannya itu sama besar. Kemudian modus itu adalah pengamatan yang sering muncul atau dengan kata lain nilai yang sering muncul. Kalau median adalah pengamatan yang berada di tengah-tengah setelah datanya diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, carilah nilai tengah-tengahnya seperti apa. Kemudian kalau kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kemarin udah saya jelaskan ya kuartil ya, membagi 4 bagian sama. Satu, dua, tiga, empat. Jadi di sini ada kuartil 0, kuartil 1, kuartil 2, 3, dan 4. Jadi membagi 4 bagian yang sama rata. Berarti 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, ini adalah kuartil. Kalau min, dia pusat masanya. Sehingga jarak ke kanan dan jarak ke kiri itu sama besar. Kalau median dia adalah pengamatan yang di tengah-tengah setelah data itu diurutkan. Kalau min bukan data di tengah-tengah, tapi apa namanya pusat masanya, titik beratnya di mana nih? Titik beratnya, gitu ya, sehingga simpangan kanan dan kirinya itu sama besar. Ini adalah nilai min, modus, median, dan kuartil. Kalau misalkan nilai min, tadi kan adalah pusat massa ya atau sentroid. Nah, nilai min yang kalian ketahui itu kan biasanya kalian nulisnya X bar. Ini yang disebut sebagai X bar. Tuh, ini yang kalian ketahui. Kenapa X bar? Karena dia berasal dari sampel. Tapi ketika data kalian berasal dari populasi, maka nilai rata-ratanya dilambangkan dengan mu. Jadi beda penulisannya. Karena kan data itu bisa berasal dari sampel, bisa berasal dari populasi. Ingat, bisa kedua-keduanya atau salah satunya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya itu berasal dari sampel, ingin mencari nilai rata-rata, maka nilai rata-ratanya disimbolkan dengan X bar. Tapi kalau misalkan datanya berasal dari populasi, maka nilai rata-ratanya dilambangkan dengan mu. Gitu ya. Dan nilai min ini dapat dihasilkan ketika tipe datanya adalah numerik. Jadi angka. Kalau misalkan datanya itu teks atau karakter, tidak bisa mencari nilai rata-ratanya. Contoh tadi, untuk data jenis kelamin, tidak bisa dihitung nilai rata-ratanya karena datanya berupa teks. Kemudian sifat untuk nilai rata-rata. Sifat nilai rata-rata ini adalah resisten terhadap pencilan.
atau dengan kata lain mudah dipengaruhi oleh nilai pencilan. Ini adalah sifat dari nilai rata-rata resisten terhadap pencilan, atau dengan kata lain mudah dipengaruhi oleh pencilan. Ketika kalian punya teman nih, nilainya yang besar, misalkan di nilai ujian ya, kalian mengelompok di nilainya 60-70. Kemudian ada satu temannya yang nilainya 99. Otomatis nilai rata-rata di untuk mata kuliah A di kelas BKI semester 5 itu bisa kecil. Kenapa bisa kecil? Karena ada satu orang yang nilainya 99. Gitu ya. Jadi ya sangat dipengaruhi oleh nilai pencilan atau dengan kata lain resisten. Ya. Rumusnya apa untuk nilai rata-rata? Rumusnya adalah jumlah dari datanya dibagi dengan jumlah pengamatannya. Makanya ini sigma XI dibagi dengan N. Atau dengan kata lain, sigma XI itu adalah datanya, seluruh data itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah pengamatannya. Atau dengan kata lain, ukuran sampelnya. Tuh. Nah, kalau misalkan sampel, dia jumlah pengamatannya dilambangkan dengan N kecil. Tapi kalau misalkan populasi, rumusnya sama, cuma notasinya berbeda. Kalau tadi sampel N menggunakan N kecil, kalau misalkan populasi menggunakan N kapital. Jadi rumusnya sama, yaitu jumlah dari seluruh data dibagi dengan jumlah pengamatannya. Kalau sampel, maka jumlah pengamatannya menggunakan simbol N kecil. Kalau misalkan populasi, maka jumlah pengamatannya simbolnya adalah N kapital. Gitu ya. Ini adalah untuk nilai min, yang mana sifatnya adalah resisten terhadap pencilan. Ya, misalkan di sini saya punya data. Di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana mencari nilai min-nya? Di sini adalah nilai dari sampel. Berarti menggunakan X bar. X bar sama dengan apa rumusnya tadi? Sigma XI XI dibagi dengan N. dibagi N. Nah, oke, XI tadi kan adalah jumlah datanya. Datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita jumlahkan. 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Ya, udah semua data kan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibagi, nah dibagi dengan N. N itu adalah jumlah pengamatan. Berapa jumlah pengamatannya? Ada sebanyak berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5 pengamat. Baru dijumlahkan. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. 15 dibagi 5, berarti 3. Berarti nilai rata-ratanya adalah 3. Ya, untuk mencari nilai rata-rata. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk mencari nilai rata-rata? Mudah? Cukup, Bu. Masih mudah? Udah. Oke, selanjutnya. Kalau tadi kan ada 5 pengamatan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita ubah datanya. Data kedua adalah 1, 2, 3, 4, dan 10. 10 ini adalah data pencilan. Data pencilan. Kenapa data pencilan? Karena dia jangkauannya jauh dari data lainnya. Jauh kan? 1 ke 10, 2 ke 10, 3 ke 10, 4 ke 10. Itu jangkauannya jauh. 4 ke 10 aja selisihnya sudah 6. Apalagi 1 ke 10, selisihnya sudah 9. Berarti 10 itu berperan sebagai pencilan. Tadi kan sifat dari min apa?
resisten terhadap pencilan. Oke. Sama-sama keduanya jumlahnya 5 pengamatan kan? Yang pertama ini jumlahnya 5 pengamatan, yang kedua jumlahnya 5 pengamatan juga. Tapi data kedua ada pencilannya. Kalau data pertama kan tidak ada pencilannya. Kita lihat sekarang. Kita cari nilai rata-ratanya. Berarti X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Oke, kita masukkan datanya. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10. 10. Dibagi berapa? Dibagi berapa datanya? 10. Dibagi 10. berapa? 10. 5, Bu. Dibagi 5. Iya 5, Bu, 5. Dibagi 5. Kenapa 5? 5, Karena ya. jumlah pengamatannya sebanyak 5. 5. Ya. 5. Oke, sekarang kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6. 4, 10. 10 10. tambah 10, 20. 20 Ya. dibagi 5. 20 bagi 5 adalah 4. 4. 4. Oke, sekarang nilai rata-ratanya adalah 4. Tuh. Tadi awalnya rata-ratanya 3, sekarang nilai rata-ratanya 4. Jadi mempengaruhi kan? Ketika ada data pencilan, maka nilai rata-ratanya berubah. Berubah. Walaupun jumlah pengamatannya sama, yaitu sama-sama 5. Makanya tadi sifat dari min adalah resisten terhadap pencilan, atau dengan kata lain, mudah dipengaruhi oleh data pencilan. Gitu ya. Itu adalah gambaran terkait nilai rata-rata. Sekarang kita lihat di sini ada contoh. Di sini ada contoh data uang jajan mahasiswa-mahasiswi PBA dari 9 mahasiswa-mahasiswi. Ada 75.000, ada 100.000, ada 100.000, 125.000, 150.000, 150.000, 200, 250.000, dan 300. Silahkan dicari. Silahkan coba dicari. Apa di sini? Berapa nilai rata-ratanya? Siapa yang mau mencoba? Yo, berapa ya nilai X barnya? Atau nilai rata-ratanya? X barnya berapa? Kemudian contoh kedua, apabila data uang jajan satu mahasiswa sebesar 1 juta dimasukkan ke dalam data di atas, berapa X barnya? Kalau ada mahasiswa yang memiliki uang jajannya sebesar 1 juta, berapa nilai rata-ratanya? Ada yang mau? Siapa yang bersedia membahasnya? Silakan tadi disebutkan, biarkan saya yang menulisnya. Siapa? Jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran ya nanti ya di e-learning. Siapa yang mencoba? Ini yang atas dulu ya, Bu. Ya, boleh. Siapa namanya? Apa, Bu? Elsa, Bu. Elsa. Oke. Silakan disebutkan, Elsa. Jadi, sigma XI-nya sebanyak 1.450.000. Dari mana caranya? Dari 75.000 ditambah 100.000 Mhm, ditambah 100.000 mhm. Kemudian, ditambah 125.000 kemudian, 150.000 ditambah 150.000 kemudian, ditambah 200.000 kemudian, ditambah 200.000. kemudian. Kemudian dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya ada 9.
9 tuh 2, 3, 4. Oke, ada 9. Oke. Sigma XI-nya berapa, Elsa? 1.450.000. 1.450.000 dibagi 9. Berapa jadi rata-ratanya, Elsa? Jadi rata-ratanya 161,11. 161.000. 161.000 bukan? Iya, Bu. 161.111 rupiah. 145.000. 1.450.000 dibagi 9. Ya, 161.111 rupiah, koma 111. Ini titik ya. Bukan koma, tapi titik. 161.111 rupiah. Oke, yang kedua siapa yang mau coba? Saya Elsa. Apa yang mau coba? Ada yang mau mencoba? Izin Bu, Siapa? Kundafa. Bu ini yang soal berkaitan dengan soal nomor 2 ya Bu. Iya, Apabila data uang jajan satu mahasiswa itu sebesar 1 juta dimasukkan ke dalam data berarti 1 juta dibagi 9 Bu. Bener nggak Bu? bukan. Apabila data uang jajan satu mahasiswa sebesar 1 juta dimasukkan ke Ya, dalam data di atas. berarti Ba- 1 juta ba- dibagi. Bukan. Dimasukin, Berarti berarti yang datanya nambah Oh, satu, Sendawa. 1.450.000. oh nambah 1. Ya, Berarti 2.450.000 dibagi 10 gitu ya Bu. betul. Oke, Ya, dua juta empat dua ratus juta lima dua puluh juta 450 dibagi 10. Dibagi 100, Dua sejuta. ratus empat puluh Dibagi lima. 245.000 Ya, ya. ya 245.000. Kenapa dibagi 10, Sendawa? Karena jumlah dari apa ini yang 75.000 100.000 itu ada 10 Oh, ketambahan 1 juta. jumlah Ya, jumlah pengamatannya. pengamatan. Ya ya, gitu ya. Tapi nanti silahkan ditulis lengkap ya. Berarti kan nanti 75.000 ditambah 100.000 Ya, ditambah 100.000 sampai dengan ditambah 1 juta. Juta. Gitu ya. Saya hanya Ya, Bu. langsung 2.450.000 ya. Ya, Bu. Paham sampai di sini Jadi untuk mencari nilai ya, ya, Bu. rata-rata? Paham, Bu. Paham. Gitu ya. Besok ketika UTS silahkan diuraikan. Karena kalau misalkan langsung seperti ini, saya tidak nilainya berarti hanya 3, tidak sempurna. Karena saya tidak tahu runtutannya 2.450.000 dari mana. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk untuk modus. Nah, kalau modus kalian pasti sudah tahu, yaitu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Itu adalah nilai modus. Biasanya paling banyak digunakan untuk data kategori. Paling banyak, tapi bisa digunakan untuk seluruh jenis data. Tapi seringnya digunakan ketika datanya adalah data kategori. Kemudian, kalau misalkan nilai rata-rata, sifatnya kan tadi adalah resisten terhadap pencilan, atau dengan kata lain berpengaruh terhadap nilai pencilan. Itu adalah sifat dari nilai rata-rata. Bagaimana dengan nilai modus? Kalau misalkan nilai modus sifatnya adalah kekar terhadap pencilan, atau dengan kata lain dia tidak terpengaruh oleh nilai pencilan. Ini adalah sifat modus, gitu ya. Kalau min tadi dia mudah dipengaruhi oleh pencilan, kalau modus tidak mudah dipengaruhi oleh data pencilan. Kemudian, dalam suatu gugus data atau sekumpulan data bisa saja tidak terdapat modus, atau bisa saja lebih dari satu modus, seperti yang kalian bahas kemarin di histogram, ada bimodus. Kalau bimodus berarti terdapat 2 data modus, gitu ya. Jadi bisa saja dalam satu kumpulan data itu tidak memiliki modus.
Misalkan di contoh gambar ini. Di sini kan ada masing-masing ya. Ada data 1, data 3, ada data 5, ada data 7, data 9, data 10, data 12, data 13, data 14. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran. Berarti kalau misalnya data 1, ada berapa banyak lingkarannya? Ada 1. Berarti datanya ada sebanyak 1 untuk nilai 1. Kemudian untuk data 5, ada 3 lingkaran. Berarti data 5 ini ada sebanyak 3 pengamatan. Kemudian kalau data 9, di data 9 kan ada 2 lingkaran ya. Berarti dengan kata lain data 9 ini memiliki 2 pengamatan. Jadi dari data ini siapa modusnya? Modusnya adalah angka 5. 5. Mana Kenapa 5? angka 5? Karena dia ada sebanyak 3 3. data. Kalau 9 kan ada sebanyak 2 data. 14 ada sebanyak 1 data. Jadi modusnya adalah 5. Kenapa? Karena dia yang paling sering muncul. Keluar. Ya, kayak atau yang sering keluar. Boleh. Ya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Nah, lihat gambar kedua ini. Ternyata dari data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang sering banyak muncul? Tidak ada. Tidak Kenapa? ada. Karena masing-masing jumlah pengamatannya adalah sebanyak 1. Iya, iya. Jadi dengan kata lain tidak memiliki modus. Itu ya untuk nilai modus. Jadi nilai modus ini sifatnya adalah kekar terhadap pencilan atau dengan kata lain tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan. Mau nanti di sini ada nilai 100, di sini ya, nilai sini ada nilai 100, tetap aja nilai modusnya adalah 5. Karena dia melihat data yang sering muncul. Muncul. Itu sifat dari modus. Apa di sini ada yang tanyakan? Ya, Ibu. Paham? Masih Paham. muda? Oke. Selanjutnya kita bahas terkait nilai median. Kalau nilai median tadi adalah nilai di tengah-tengah atau nilai tengah, yang mana datanya sudah terurut dari terkecil sampai dengan terbesar. Ya. Kemudian nilai median ini dia merupakan datanya menggunakan data numerik. Karena kan kita datanya harus kita urut dari yang terkecil ke terbesar. Kalau misalkan datanya adalah data kategori, misalkan data gender, perempuan dan laki-laki, kan dia tidak ada urutannya. Karena kan sifatnya adalah skala pengukurannya adalah nominal, jadi tidak ada urutannya. Jadi kalau misalkan dia numerik kan bisa diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau misalkan min tadi dia resisten terhadap pencilan, kemudian modus sifatnya adalah kekar terhadap pencilan. Nah, untuk median sama seperti modus, yaitu kekar terhadap pencilan. Jadi dia tidak mudah dipengaruhi oleh nilai pencilan. Karena kan nilainya adalah nilai di tengah-tengah. Udah diurutkan nih dari nilai terkecil sampai dengan nilai tertinggi. Jadi mau dia ada nilai pencilan, dia tetap stay aja, tetap berada di posisinya itu di tengah-tengah. Jadi dia sifatnya adalah kekar terhadap nilai pencilan. Sama halnya dengan nilai modus. Nah, bagaimana mencari nilai median? Kalau misalnya datanya hanya ada 5, ada 10, masih enak kalian manual mencari datanya. Tapi ingat, harus diurutkan terlebih dahulu ya, dari terkecil ke terbesar. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai median. Ketika jumlahnya adalah ganjil, data pengamatannya, maka rumusnya adalah mencari posisinya adalah N plus 1 dibagi 2. Ini posisi ke-nya ya. Posisi ke-nya. Jadi jumlah pengamatan ditambah 1 dibagi 2. Itu ketika ganjil.
Tapi kalau misalkan genap, maka mencarinya adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari siapa? Dari posisi data kedua ya, dan nilai posisi data n per 2 plus 1. Jadi ada dua posisi yang kita identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama posisi ke n per 2, dan yang kedua adalah n per 2 ditambah 1. Ini kalau misalnya genap. Kemudian yang ini ganjil. Misalkan contohnya. Contoh pertama, lihat yang tidak di highlight kuning. Berarti 75.000, 100, 100, 125.000, 150.000, 150.000, 200, kemudian 250 dan 300. Nah, ini yang kalian lihat. Nah, dilihat di sini, sudah diurutkan belum dari yang terkecil ke terbesar datanya? Sudah ya? Yang terkecilnya adalah 75.000, terbesarnya adalah 300.000. 100. Nah, ada berapa jumlahnya ini datanya? 10. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. 9 data ini ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Nah, ketika kita ingin mencari nilai median, yang mana nilai pengamatannya ganjil, maka rumusnya apa tadi? Data ke n plus 1 dibagi 2. Ini adalah data ke-nya. Data ke. Oke, kita cari. N-nya berapa? Jumlah pengamatannya tadi 9. adalah 9. 9. Berarti 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 tambah 1, 10. 10 bagi 2, 5. 10, 5 ya? Bagi 2, 5. 5. 5. Oke, jadi nilai Ya, Bu, mediannya 5. bukan 5, tapi data dengan posisi ke-5. Nah, Data posisi ke-5. Cari data yang posisi ke-5. Ini yang pertama, kedua, 150. ketiga, keempat, dan ke-5. Berarti mediannya adalah 150.000 rupiah. itu untuk nilai untuk mencari nilai median ketika jumlah pengamatannya ganjil. Apa ini sih paham? Paham. Oke, ingat ya, itu adalah data ke-nya, bukan nilai mediannya. Jadi silakan dihitung terlebih dahulu data ke berapa nih nilai median. Sekarang kalau misalkan kita tambahkan nilai 1 juta, berarti jumlah pengamatannya ada berapa sekarang? 10. Ada 10 ya. 10. Ada 10 data. 10 data ini genap atau ganjil? Genap. Genap ya. Kalau mau mencari nilai median ketika nilai jumlah pengamatannya adalah genap, maka rumusnya apa? Rumusnya adalah kita cari posisi pertama, yaitu n per 2. Berarti n-nya berapa tadi? 10 ya? 10. Ya. Berarti 10 dibagi 2. Berarti 5 ya? Ya. Berarti posisi data ke-5. Sekarang yang kedua, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Oke. Sekarang yang kedua, rumusnya apa tadi? N per 2 ditambah 1. N per 2 ditambah 1. N per 2 tadi berapa? Sudah 10 bagi 2, 5 ya? 5. Iya. Ya, 1, 5 6. ditambah 1. Berarti 6. 6. 6. berarti data ke-6 ya. Oke, Ya. berarti kita mencari nilai rata-rata dari data ke-5 dan data ke-6. 6. 6. Oke. Data ke-5 berapa tadi nilainya? 150. 150. Berarti di sini ya, 150 ditambah data ke-6 berapa data ke-6? 150. 150 juga. Jadi 300. Dibagi 2 ya? Dibagi 2. Dibagi Ya. 2. Dibagi 2. Karena kan kita mencari nilai rata-ratanya.
Berarti 150 tambah 150 berapa? 3. 300. 300. 300 dibagi 2. 150. 150. Oke, berarti nilai mediannya adalah 150. Gitu ya. Kalau misalkan dia genap. Jadi kalau ganjil dia rumusnya adalah N plus 1 dibagi 2. Tapi kalau misalkan genap, dia rata-rata dari data ke N per 2 dan N per 2 ditambah 1. Itu untuk mencari nilai median. Silakan diidentifikasi terlebih dahulu jumlah pengamatannya ganjil atau genap. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Untuk median, modus, dan min? Paham? Masih mudah? Oh, Bu, insya Allah. Oke. Allah, Bu. Ya, jadi nilai min itu sifatnya resisten terhadap pencilan. Kalau modus dan median, dia kekar terhadap pencilan. Itu sifat dari min, modus, dan median. Sekarang kita masuk ke kuartil. Kuartil saya rasa masih fresh karena kita bahas minggu lalu. Kuartil itu membagi data sebanyak 4 bagian yang sama, yang mana datanya sudah diurutkan. Jadi kalau misalnya ada data, silakan diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk mencari nilai modus, mencari nilai median, mencari nilai kuartil. Kuartil 0 sudah kalian ketahui itu adalah nilai minimum. Kuartil 1 kemarin sudah kita pelajari. Nilainya adalah membagi 25% dari sebelah kiri dan membagi 75% dari sebelah kanan. Yuk kita gambar. Membagi menjadi 4 bagian. Berarti Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. 25%, 25%, 25%, 25%. Kalau Q1 berarti membagi 25% ke kiri. Tapi kalau misalnya ke kanan, dia membagi berapa persen? 75%. Itu untuk Q1. Kalau Q3, berapa persen membagi ke arah ke kirinya? Kalau 25. Q3. Ketiga, ke kirinya 75. 25%. Hah? Ke kirinya. 75%. Iya, Ke ke kirinya 75%. 75%. Kalau ke kanannya 25. 25%. 5%. Gitu ya. Itu yang kita pelajari kemarin. Ya. Iya, iya, iya. Nah, gimana sifatnya? Sifatnya sama-sama kekar terhadap pencilan. Jadi Q1, Q2, Q3 itu kekar terhadap pencilan. Jadi tidak mudah tidak dipengaruhi oleh data pencilan. Karena dia hanya membagi datanya menjadi 4 bagian. Jadi walaupun ada data yang paling tinggi atau data yang paling rendah, dia tidak berpengaruh. Dia tetap di posisinya masing-masing. Jadi untuk ukuran pemusatan yang resisten terhadap pencilan siapa? Adalah nilai min. Nilai min itu adalah nilai yang resisten terhadap pencilan. Sedangkan modus, kuartil, dan median dia kekar terhadap pencilan. Itu sifatnya. Nah, ini adalah cara mencari nilai kuartil. Saya rasa kalian masih fresh, masih paham karena minggu lalu ya mencarinya, yaitu dengan metode interpolasi. Kalian urutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar, kemudian kalian cari posisi kuartil 1, kuartil 2, dan posisi kuartil 3. Kalau misalkan mencari posisi kuartil pertama, berarti N plus 1 dibagi 4. Dia seperempat. Ingat, kuartil 1 itu seperempat. Kalau misalkan mencari kuartil kedua, berarti setengahnya. Berarti N plus 1 dibagi 2. N plus 1 dibagi
2. Atau kalau misalnya mau menggunakan 2 dikali N plus 1 dibagi 4 sama saja. Kemudian, sorry, ini Q3 ya. Q3, kalau Q3 berarti kan membagi 3/4 datanya, atau dengan kata lain 75%-nya. Berarti mencari posisinya adalah 3 dikali N plus 1 dibagi 4. 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Ini adalah posisinya. Setelah itu baru kalian tentukan di posisinya masing-masing. Sudah diurutkan dari yang terkecil, terbesar, kemudian baru terbesar. Nah, baru dilihat posisi Q1-nya berapa, posisi Q2-nya berapa, dan posisi Q3-nya berapa. Gitu ya. Kemudian baru mencari nilai kuartilnya, yaitu rumusnya adalah nilai pengamatan sebelum posisi kuartil ditambah dengan nilai desimal atau nilai pecahan dari posisi kuartil dikali dengan selisih antara nilai pengamatan setelah posisi kuartil dikurang dengan nilai pengamatan sebelum posisi kuartil. Ini untuk mencari nilai kuartilnya. Kemarin sudah kalian pelajari di minggu lalu ya, ketika kalian membuat diagram kotak garis. Ada yang ditanyakan untuk mencari nilai kuartil? Masih ingat? Izin bertanya, Bu, Ya, boleh. mengenai yang HI itu kan nilai pecahan dari posisi kuartil. Nah, itu dapatnya dari mana ya, Bu? Ayo, minggu Misal depan. kemarin kan ada 4,75, jadi HI-nya 0,75. Iya, benar. Misalkan posisi dari Q1-nya. Posisi Q1 misalkan 4,75. Berarti HI-nya berapa? HI-nya 0,7. 0,75. Ambil bentuk desimalnya. Dari 4-nya nggak Oh, diikutin ya, Bu? berarti 4-nya enggak. Iya, Oke. Dari situ pesawat. ya. Berarti nggak perlu ngitung-ngitung ya, Bu ya? Hmm? Tetap Nggak perlu perlu. hitung kan? Karena kan kalian harus ngitung posisi kuartilnya kan? Posisi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 kan? Iya. Ya. Dari posisi kuartil ini kalian bisa tahu kan, oh, misalkan tadi kuartil pertama itu 4,75. Berarti kan cari dulu datanya. Tadi kan sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti dihitung dulu posisi kuartil pertamanya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, 4,75 kan berarti kan di antara data keempat dan data kelima ya. Iya, Ya Bu. kan? Ya enggak? Ini misalkan saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misalkan Q1-nya adalah 4,75. Berarti posisinya adalah di antara 4 dan data kelima kan? 5. Dihitung dulu. Iya, Bu. 1, 2, 3, 4. Ini 5. Berarti Q1-nya adalah di antara data keempat dan data ke 5. ini adalah posisi Q1. Oh, hilang, Bu. Hilang ya? Iya. Sebentar. Jadi Close. Kak Dava. Itu yang ditanyain sama Ariful kemarin ya, San? Iya, bingung Ya, apa tinggal ngilangin aja Hmm. depannya gitu. iya betul. Full, Tinggal ya full. mudahnya tinggal dihilangkan saja angka di depan koma. Itu si HI. Gitu ya. Oh iya, Bu. Tuh. Jadi kalau misalkan XAI ini kan adalah pengamatan sebelum posisi kuartil kan? Ya, Berarti kalau misalkan tadi Q1-nya kan 4,75. Berarti XAI-nya adalah data keempat. Keempat. Ya, betul. Kemudian HI-nya. HI-nya adalah pecahan dari posisi kuartil. Lihat dari kuartil 1 tadi. Tadi kuartil 1 posisinya adalah 4,75. Berarti kita ambil pecahannya, atau dengan kata lain, ambil angka di belakang koma. Angka di belakang koma kan ada 75 ya? Nah,
Iya, Bu. Berarti nilai HI-nya adalah 0,75. 75. Iya, Ya. iya, iya. Kemudian XBI. XBI adalah nilai setelah posisi kuartil. Berarti nilai setelah posisi kuartil adalah data kelima. Lima. Kelima. Data kelima. Gitu ya. Dikurang dengan data keempat. Itu adalah nilai kuartilnya. Jadi nilai kuartil bukan sampai di step kedua. Belum, itu hanya posisinya saja. Sedangkan nilainya ada di step ketiga. Gitu ya. Gimana untuk nilai kuartil, ada yang tanyakan? Bu, kalau misal HI-nya berbentuk bilangan nggak pakai koma gimana? Berarti 0. Pasti nol. Ya, misalkan posisinya adalah 4. 4, Ya, ya. ini kan 4 sama aja 4,0 ya. Iya, 4 sama aja dengan 0. Berarti HI-nya berapa? 0. 0. 0,0 kan 0. Iya, iya. Ya, Bu. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup. Cukup? Oke, kita lanjut. Oke. Sebentar. Nah, jadi tadi sudah kalian pelajari tadi min, median, modus, kuartil. Itu sudah saya sampaikan, tidak ada yang terbaik. Sama saja, semuanya adalah bergantung kepada sebaran datanya. Dia melenceng ke kanan, atau melenceng ke kiri, atau bahkan simetris. Kemudian dilihat lagi datanya. Kalau misalkan datanya adalah kualitatif, tadi misalkan gender. Gender ya? Kalau gender kan nggak bisa kita hitung ya. Tidak bisa kita hitung nilai min-nya. Tidak bisa kita hitung nilai mediannya. Yang bisa adalah menghitung nilai modus. Makanya kalau misalkan datanya adalah kualitatif, lebih tepat menggunakan ukuran pemusatan modus. Misalkan selanjutnya, nilainya, datanya adalah data kuantitatif. Misalkan gaji penduduk. Tadi sama halkan, tadi saya sudah menceritakan kasusnya di IPK. Kalau misalkan IPK misalkan kalian menyebutnya nilai rata-rata IPK-nya 3,5. Padahal kan realnya ada yang 3,9, ada yang 3. Jadi kan tidak menggambarkan kondisi datanya. Yang lebih baik, lebih tepatnya bisa menggunakan median, bisa menggunakan modus, bisa kedua-duanya. Jadi dilihat datanya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada modusnya, karena kan tadi sudah saya sampaikan, satu kumpulan data bisa saja tidak ada modus, bahkan lebih dari satu modus. Nah, lebih tepatnya lagi kalian gunakan saja median, karena dia berada di tengah-tengah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bercerita lagi kondisi IPK atau kondisi pendapatan kalian, jadi jangan menggunakan rata-rata lagi. Tapi kalau misalkan pengeluaran kalian konsisten nih, misalkan hari ini pengeluarannya 15.000, besok 16.000, atau besoknya lagi 14.000, konsisten kan? Nggak, jaraknya sedikit sekali, hanya selisih 1.000. Boleh kalian gunakan rata-rata. Gitu ya. Jadi kan itu bergantung kepada sebaran datanya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, tidak disarankan menggunakan nilai rata-rata. Silahkan dilihat nilai median ataupun nilai modusnya. Ya, itu untuk penentuannya. Jadi tidak bisa disalahkan, oh bagus median, bagus modus, atau min, itu tidak bisa. Jadi silahkan dilihat dulu sebaran datanya tadi. Melenceng atau tidak. Ini tadi ya, ini sudah kalian pelajari. Tadi kalau nggak salah di kuis ada ya? Keluar kalau nggak salah. Keluar tidak kalau di kuis? Iya. Kayaknya ada Keluar, salah Bu. satu keluar. Ya. Kalau misalkan melenceng ke kiri, berarti nilai min-nya lebih kecil dibandingkan median dan dibandingkan modus. Karena ekornya terlebih dahulu yang muncul. Ingat, dari diagram Kartesius. Semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Ya, kalau simetrik berarti nilai min dan median dan modusnya sama nilainya. Tapi kalau misalkan melenceng ke kanan, berarti kan nilai modus dulu ya yang muncul.
Berarti dengan kata lain nilai modusnya lebih kecil dibandingkan median dan dibandingkan nilai min. Ya, ini untuk urutan dari min, median, dan modus ketika sebarannya simetris ataupun tidak simetris. Ya, oke. Nah, itu jadi kesimpulannya untuk ukuran pemusatan. Jadi sifatnya yang ukuran pemusatan. Sifat dari ukuran pemusatan yang kekar terhadap pencilan siapa saja? Modus Modus, sama median. median, ada lagi? Kuartil. Ya, dan kuartil. Jadi dari ukuran pemusatan yang kekar terhadap pencilan adalah modus, median, dan kuartil. Sedangkan yang resisten terhadap pencilan hanya nilai min. Min. Ya, jadi jangan sampai terbalik konsepnya. Kekar dan resisten. Lihat saja definisinya. Kalau modus, median, kuartil adalah nilai yang sudah diurutkan. Modus adalah nilai yang sering muncul, jadi mau ada nilai terkecil, nilai terbesar, dia tidak akan goyah. Gitu juga nilai median dan kuartil. Tapi kalau misalnya kami min atau nilai rata-rata, dia bisa goyah. Kenapa? Karena seluruh datanya dijumlahkan. Makanya nilai terkecil sama nilai terbesarnya pasti ikut dalam penjumlahannya. Gitu ya. Ini untuk ukuran pemusatan. Kita masuk ke ukuran penyebaran sekarang. Nah, kalau ukuran penyebaran tadi ada apa saja ukuran penyebaran? Ada range, kemudian ada jangkauan interkuartil, ada nilai ragam, Dan simpang baku. ya, dan simpangan baku. Simpangan Simpangan baku. bak. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini ada nilai ujian statistika pendidikan untuk mahasiswa perempuan dan untuk mahasiswa yang laki-laki. Oke. Dari nilai rata-rata yang diperoleh itu sama ya untuk si A dan si B. Sama-sama nilainya 80 untuk nilai rata-ratanya. Tapi bagaimana dengan keragamannya? Menurut kalian, dari nilai A dan nilai B, keragaman yang besar nilai ragam siapa? Siapa yang lebih beragam nilainya? Nilainya siapa yang lebih beragam? Yang Nilai? Nilai siapa yang lebih beragam? A atau B? B. B. Nilai B. Kenapa nilai B? Karena lihat nilai A. Oh, nilai A 80, 76, 78, 83, 83. Jaraknya dekat-dekat kan? 80 ke 76, Ya, 4. Kemudian 76 ke 78, 2. dua, 78 ke 83, 5. 5, 83 ke 83, nggak ada. ada. Masih jaraknya masih berdekatan. Homogen datanya. Tapi coba lihat si data B. 85 ke 60 berapa? 25 poin. 60 ke 95, 35 poin. 95 ke 65, berapa nih? 30 poin. 65 ke 95, berapa ya? 30 poin juga. Lumayan kan jaraknya? Gak konsisten dia. Tapi kalau misalkan A, dia konsisten nilainya. Nggak terpaut jauh antara ujian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan untuk yang B itu terpaut jauh antara nilai satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Walaupun nilai rata-ratanya sama, tapi kondisi ragam datanya itu berbeda. Beda. Jadi dari gambar nilai mahasiswa A dan B ini bisa kalian simpulkan bahwa
eh, nilai mahasiswa B itu lebih bervariasi atau dengan kata lain lebih beragam dibandingkan dengan nilai mahasiswa A. Sehingga untuk mahasiswa A itu lebih konsisten nilainya. Untuk mahasiswa B tidak konsisten. Kalian lebih sering seperti mahasiswa A atau mahasiswa B untuk nilai ujian? B sih, Bu. B, Beragam. Bu. Oh, B, beragam. Kalau misalkan lagi hoki bisa besar, lagi nggak hoki bisa kecil, atau misalkan lagi Kecuali rundingan, Bu. gimana? Kecuali rundingan baru bisa sama. Rundingan. Kalau rundingan ragamnya apa namanya sama ya, variannya Ya. kecil gitu ya. Jadi ini apa namanya kondisi dari varian. Jadi walaupun nilai rata-ratanya sama, tapi keragaman datanya bisa berbeda. Gitu ya. Jadi dari gambar sini bisa kalian lihat bahwa ukuran penyebaran itu adalah seberapa jauh nih data tersebut menyimpang dari nilai rata-ratanya. Gitu. Seberapa jauh? Nih lihat tadi, nilai si B tadi 85 ke 80, oke, masih deket ya. Sedangkan coba 95 ke 80, berapa bedanya? Menyimpangnya banyak ya, 15 Ya. poin menyimpangnya. Sedangkan coba lihat si A, 83 ke 80, menyimpangnya kecil, karena menyimpangnya hanya sebanyak 3 poin. 3 poin. Atau 78 ke 80, menyimpangnya hanya 2 poin. Jadi tidak apa namanya tidak terpaut jauh dengan nilai rata-ratanya. Tapi kalau misalkan nilai si B itu terpaut jauh. Tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan kalian menggambarkan nilai IPK di kelas kalian menggunakan nilai rata-rata itu tidak tepat. Karena kan dia terpaut jauh antara nilai rata-ratanya dengan nilai realnya. Gitu ya, itu adalah untuk ukuran penyebaran. Oke. Nah, ini saya nggak bisa. Oke. Nah, ukuran penyebaran, jadi ini untuk menggambarkan dari data kuantitatif. Ya, jadi kalau misalkan datanya kualitatif tidak bisa dilihat, karena kan datanya tidak berupa numerik. Jadi kalau misalkan ukuran penyebaran ini biasanya untuk melihat seberapa jauh sih titik tersebut dengan titik yang lain, kayak tadi kondisi si nilai mahasiswa A, kondisi nilainya dari yang pertama dengan yang kedua kan tidak jauh ya, berdekatan. Nilai yang kedua dengan nilai yang ketiga juga berdekatan. Tapi kalau misalkan mahasiswa B itu berjauhan dari nilai pertama, kedua, ketiga itu jaraknya sangat jauh. Jadi itu untuk menggambarkan penyebaran data. Kemudian untuk menggambarkan seberapa jauh nih titik tersebut terhadap nilai rata-ratanya. Tadi nilai 85 dengan 80, 95 dengan 80. Nah, itu adalah untuk menggambarkan ukuran penyebarannya. Jadi kalian bisa melihat kedekatan antar satu data dengan data yang lain atau satu data dengan nilai rata-ratanya. Itu untuk melihat ukuran penyebaran. Oke. Tadi ukuran penyebaran itu ada range namanya. Kalau range itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Sifatnya bagaimana? Tentu sifatnya resisten terhadap nilai pencilan atau nilai ekstrim atau nilai outlier, sama aja. Nilai ekstrim, nilai outlier, nilai pencilan itu sama saja. Kenapa dia resisten? Karena rumusnya apa tadi? Selisih antara nilai terkecil dengan, selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terkecil. Kecil. Kecil. Makanya sifatnya adalah resisten. Gitu ya. Misalkan di sini kasusnya mencari nilai range-nya atau jangkauannya. Ini kan ada data 1, 3, Kecil. 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Nilai Besar. terbesarnya siapa? 14. 14.
Data kecilnya siapa? Satu. 1. Berarti jangkauannya adalah 14 dikurangi 1. Satu. 13. Ya, ininya. Kemudian kedua ada jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Berarti harus punya nilai Q3 dan Q1. Tadi kalian sudah tahu cara memperoleh nilai Q3 dan Q1 ya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya kekar terhadap nilai pencilan. Kenapa kekar? Tadi sifat dari kuartil. Sifat dari kuartil adalah kekar terhadap pencilan. Otomatis jangkauan interkuartil juga kekar terhadap pencilan. Gitu ya. Ini untuk nilai range dan jangkauan interkuartil. Nah, sekarang ini adalah nilai ragam dan nilai simpangan baku. Di sini ada, kalau misalkan dinilai rata-rata, X bar itu adalah rata-rata sampel kan? Sampel. Tapi kalau mu itu adalah rata-rata populasi. Sama halnya juga dengan nilai ragam. Kalau misalkan datanya dari sampel, maka notasi dari ragamnya adalah S kuadrat. Tapi kalau misalkan datanya dari populasi, maka notasinya adalah sigma kuadrat. Jadi beda penulisannya. Kalau misalkan tadi untuk nilai rata-rata, ketika datanya adalah sampel, maka jumlah pengamatannya simbolnya adalah N kecil. Kalau populasi N-nya besar. Sama. Kalau misalkan dia sampel menggunakan N kecil, kalau misalkan populasi menggunakan N kapital. Sama dalam simboliknya. Rumusnya apa? Rumusnya untuk nilai ragam adalah S kuadrat sama dengan sigma selisih antara data ke I dikurang nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, dibagi N-1. Ini adalah nilai ragam sampel. Tapi kalau misalkan populasi, berarti X bar-nya diganti dengan mu. Nah, kalau sampel kan dikurang 1 ya, N-1. Tapi kalau populasi cukup N saja. Tapi N-nya ditulis dengan N kapital. Gitu ya. Jadi di sini kalian cari dulu nih selisihnya. Selisih data ke I, maksudnya adalah data pertama, data kedua, dengan nilai rata-ratanya. Kemudian setelah ketemu selisihnya, baru dikuadratkan. Kemudian nanti baru dijumlahkan, kemudian dibagikan dengan N-1. Nah, kemudian bagaimana dengan simpangan bakunya? Nah, simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragamnya. Jadi kalau misalkan mau mencari simpangan baku, wajib mencari nilai ragam terlebih dahulu, kemudian dicari akarnya. Jadi S kuadrat itu adalah ragam, kalau S saja itu adalah simpangan baku. Ya, ini adalah untuk mencari nilai ragam dan simpangan baku. Sifatnya bagaimana untuk ragam dan simpangan baku? Sifatnya adalah resisten terhadap pencilan. Kenapa resisten terhadap pencilan? Lihat di rumusnya. Di rumusnya mengandung X bar. X bar tadi adalah nilai rata-rata. Sifatnya apa nilai rata-rata tadi? Nilai min. Resisten terhadap pencilan. Terhadap nilai pencilan. Betul. Jika memang ada X bar di sana dalam perhitungan ragam dan simpangan baku, maka otomatis simpangan baku dan nilai ragam juga resisten terhadap pencilan. Oke, kita coba hitung. Nah, ini contohnya. Oke, di sini ada data 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, 24. Oke, saya
Sebentar. Sebentar, saya ambil kertas. Hilang. Ya, bentar ya. Supaya enak kaliannya. Oke, bentar ya. Satu lagi pembahasannya. Oke, ini datanya ya. Sudah muncul belum? Nggak muncul. Sudah. Oke, Ada. ingat ya. 10, 12, 15. Sudah dicatat belum? Saya nggak apa masalahnya. Bentar, Bu. 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, 24. Udah. Sudah? Oke. Berapa tadi datanya? 10, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, 24. Oke, ini ya datanya ya. 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, 24. Kita mau mencari nilai simpangan baku. Simpangan baku. Oke, simpangan baku. Simpangan baku tadi adalah S ya. S S sama dengan akar akar dari S akar kuadrat. S2U. Oke. Tadi sudah ada yang diketahui ya. Rata-ratanya ternyata 16 ya. Ya, Ya, benar. ya 16. Rata-ratanya. Ternyata diketahuin X barnya adalah 16. Tapi kalau misalnya belum diketahui, bisa ya nyari X bar. Bagaimana mencarinya? 10 tambah 12 tambah 14 Ya, tambah dibagi 15 tambah N. 17 tambah 18 tambah 18 tambah 24 dibagi berapa? Dibagi N. N-nya berapa? Bagi N, Bu. N-nya 8, Bu. 8. Ya, makanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, Sekarang kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku mencarinya adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi adalah siapa? Ragam ya? S kuadrat adalah ragam. Oke. Ragam. Rumusnya apa tadi? ragam, Rumusnya adalah ragam sampel. sigma XI dikurang Sigma X bar X Bar I kuadrat. dikali X kuadrat bar bagi N min 1. N1. X bar pangkat 2 Ya, pangkat 2 dibagi dibagi N N min min 1. Oke, berarti Ya. kita akan menjumlahkan selisih dari X1 dikurang X bar yang dikuadratkan. Oke. XI ini adalah data ke. Oke, kita dalam kurung dulu. Data pertama berapa? 10. 10. 10. 10, Dikurang X barnya berapa? 16. 16. 16. Tutup kurung. Dikuadratin kan? Ya. Ya. Ya, Karena sigma berarti dijumlahkan. Dijumlahkan. Data pertama sudah ya. Sekarang kita data kedua. Data kedua berapa? 12. Dikurang berapa? 16. 16. Dikuadratkan. Kuadrat. Sekarang data ketiga. Data ketiga berapa? 14 dikurang Dikurang 16. 11. 2. Tambah lagi. Data keempat. 15. 15 dikurang 16 di kuadrat. Data kelima. 17. 17. 17 dikurang 16 di kuadrat. Sekarang data ke 1, 2, 3, 4, 5. Data ke-6. 11 kurang 16. 18 dikurang 16 di kuadrat. Data ke-7. 18 dikurang 16 di kuadrat. Data terakhir, data ke-8. 24 dikurang 16 di kuadrat. Paham sampai sini? Paham. Sampai dengan data terakhir. Oke? Data terakhirnya adalah 24. 4. Ya.
Kemudian baru dibagi N min 1. N-nya berapa tadi? 8. 8. 8 dikurang 1. Oke. Sekarang 1. kita operasikan. 10 dikurangin 16 berapa? 6. Min 6. Min 6. Min 6 6 dikuadratkan. 12. Ya. Kita terus dulu ya. Min 6. Ya. Ditambah 12 dikurang 16. Min 9. Min 4. 4. 4 akar 2. 14 dikurang 16. Min 2. 2. Min 2. 15 dikurang 16. Min 1. 17 dikurang 16. 1. 18 dikurang 16. 2. 18 dikurang 16 lagi. 2. 24 dikurang 16. 7. 8. Ya 8. 8 ya. Ngantuk dia. Ya. Keluar lagi ya. Oh enggak. Berapa? 8 ya? 8. 8. Oke. Ya. Oke, sekarang per dibagi 8 dikurang 1. 7. Sekarang min 6 dikuadratkan berapa? 32. 3-an. 36. 36. 36. Min 4 dikuadratkan. 6. 16, Iya 2 16. dikuadratkan. 4, Min 1 dikuadratkan. 1. 1, 1 dikuadratkan. 1. 1. 2 dikuadratkan. 4. 4. 2 dikuadratkan. 4, 8 dikuadratkan. 4. Dibagi. 7. Dibagi Gambarnya 7. Oke. 36 tambah 16 berapa? 5, 52. 52 ya? Bu, dijumlah. iya Bu, potong Bu gambarnya Bu. 52 tambah 4. 52 tambah 4 56. 56 tambah 1. 57. 7, 57 tambah 1. 8, 58. 58 tambah 4. 62. 62. 62 tambah 4. 66. 66 tambah 64. 130. 30, Dibagi 7. Berapa 130 bagi 7? 18,5. 18,5. 18,5. 5. Oke. Ini ada nilai apa? Ragam. ragam, Kuadrat. Sudah ketemu belum simpangan bakunya? Udah. Udah. Simpangan baku? Belum. Belum. Ya. Simpangan S. baku adalah S sama dengan akar Akar M. S. S2. Ya. Berarti simpangan bakunya adalah akar dari berapa ragamnya tadi? 18,5. Berarti 5. berapa nilai simpangan bakunya akar dari 18,5? 4, Berapa? 4,3. 4,3. 4. Iya 4,30. 4,3? Iya benar Bu. Ya, Bu. 4,3. Benar. 4,30. 116,263. Iya, Dap. Berapa? 4,3 berapa? 4,30. 4,30, 0 berapa? 011. Oh, 011. Ya banyak Bu. Ya, 1111 terus ya? Enggak 116263. 116263. Oh. Oke. Kalau besok ambil 3 digit ya. Kalau misalnya komanya banyak seperti itu, ambil 3 digit saja ya. Kalau ujian ya. Ya Jadi Bu. sama. Ambil 3 digit terakhir saja. Oke? 3 digit terakhir. 3 digit awal. Jadi tidak perlu ditulis semuanya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan untuk simpangan baku dan ragam? Paham mencarinya? Insya Allah. Insya Allah, yang penting teliti dalam menghitungnya ya. Nah, ini adalah untuk simpangan baku dan ragam. Oke, nah ini tadi. Oh, misalkan ada data A, ini rata-ratanya sama semua ya. Dari data A, B, dan C. Nilai rata-ratanya sama.
Tapi nilai simpangan baku beda-beda ya. Yang data Ya, A 3,3, data B simpangan bakunya 0,9, data C itu 4,5. Menurut kalian, keragaman mana yang paling besar antara A, B, dan C? C itu kayaknya. B. Eh, Ayo, data mana yang paling besar keragamannya? selisihnya itu cuma A selisih sih. 3. A, B. B, C? Atau C. Hmm? Nggak tahu C, Bu. Oh, Kenapa C? B apa? karena C itu dia 3, poinnya 3, yang 12 1, jaraknya 2, Bu. Jaraknya 2 dari mana, sudah, Pak? 11 sama 12 itu kan yang 11 poinnya 3, Bu. Oh, Yang 12 itu poinnya 1. Jadi jaraknya 2. Kalau misalkan data A itu 11, 12, 13 itu sama semua satu-satu. Jadi menurut Dapa itu kalau nggak B sama C ya gitu. Sot. ya pilih salah satu, udah, Pak. Yang mana? B. B yang paling besar, 0,9. Iya, iya. Yang lainnya ada yang mau berpendapat, satu orang lagi? Buat yang lainnya bagaimana? Yang mana yang paling besar B sih. keragamannya? Dilihat dari nilainya dulu. Ini simpangan Iya. bakunya 3,3. Simpangan baku yang kedua 0,9. Simpangan baku yang ketiga adalah 4,5. Yang mana yang paling besar nilainya? 4,5. Yang 4,5. 4,5 Kalau dari nilai bisa kita simpulkan bahwa data C memiliki keragaman yang paling besar dibandingkan dengan data A dan B. Dikarenakan nilai Oh, simpangan bakunya lebih besar. iya, iya, Karena iya. tadi benar yang disampaikan Sundafa. Dilihat Ya, dari jarak satu data dengan data yang lain. Kita tidak melihat frekuensinya, Dava, tapi kita melihat dari nilainya. Tadi yang Sundafa bilang, 11 dengan 12. Oke, iya. jaraknya berapa ini? Satu ya? Berarti 1, satu. nilai frekuensi. Tapi lihat, 12 dengan 19. Berapa jarak poinnya? Ada 6. 7. 7. Kemudian 12 ke 20. Berapa? 8. 8. 8. Ya. Kemudian kita lihat coba dengan nilai rata. Tadi kan ukuran penyebaran itu kan jarak antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dan Lain. jarak dari satu pengamatan dengan nilai rata-ratanya kan? Oke, Ya, kita lihat jarak antara 19 dengan 15,5. Berapa jaraknya? 4, 4,5. 4,5. Kemudian Ya, 20 ke 15,5. Jaraknya 9, 4,5 ya? 5,5 ya. 4,5. Sedangkan coba lihat dari data A. Ini kan saling berdekatan ya. 11 dengan Ya, 12, 12 dengan 13, 16 dengan 17, 17 dengan 18, 18 dengan 21. Itu masih berdekatan. Masih berdekatan. nggak jauh. Walaupun ada satu ya. Tapi tidak cukup jauh jaraknya. Hanya 3 poin. Kalau data B kan berdekatan ya. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. 17. Gitu. Kalau secara visual kita bisa lihat, oh ternyata data C yang sebarannya yang paling besar. Karena tadi jangkauan antara pengamatan satu dengan pengamatan yang lain itu jaraknya berjauhan. Tapi kalau Beda. misalnya nilai, kita bisa lihat dari nilai simpangan bakunya. Yaitu simpangan bakunya di sini yang paling besar adalah data ke C. Oke, Gitu ya. Walaupun nilai rata-ratanya sama, tapi nilai simpangan bakunya atau ukuran penyebarannya bisa berbeda. berbeza. Iya, oke ini nggak usah dikerjakan karena udah ini. Jadi kalau untuk ukuran penyebaran yang resisten yang mana saja? Ukuran penyebaran yang resisten yang mana saja? Yang Range, ragam ya, ragam, Ragam simpangan baku. simpangan dan baku. Simpangan simpangan baku. baku. Kalau yang kekar terhadap pencilan adalah Inter Jangkauan Lain. interkuartil.
interkuartil, jangkauan interkuartil atau Terganti. IQR. Ya, itu jadi sifat-sifat terhadap pencilan. Jadi Yang ini so untuk so ukuran untuk ukuran penyebar. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini untuk peringkasan? mungkin Jadi kemarin kalian hanya melihat secara visual dari histogram, box plot, kemudian batang daun. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih ukurannya. Jadi lihat dari nilai rata-ratanya, dilihat dari nilai simpangan baku atau nilai ragam. Kalian bisa tahu nih mana nih nilai ragam yang paling besar. Kalau kemarin kan kalian hanya melihat, oh sebarannya semakin melenceng ke kanan atau ke kiri, dia semakin besar nih, semakin beragam datanya. Tapi kalian tidak tahu secara pastinya dari nilai ukuran penyebarannya. Ya, ada yang ditanyakan? Cukup? Bu, ini yang izin kuis nggak bertanya. bukan nilai UTS kan Bu ya, bukan ya Bu? Kenapa? Kuis ini bukan UTS kan tadi Bu? Bukan, bukan. Ya gimana Ina? Bu, saya izin bertanya. Ya, Boleh diulangin nggak Bu yang cara menentukan eh, siapa ragam yang lebih besar dan yang terkecil? Cara menentukan oke. ragamnya. Ya, kalau misal tadi ukuran penyebaran itu Iya. kan kita melihat jangkauan atau jarak. Yang pertama, jangkauan dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Itu yang pertama ya. Kita lihat tadi di gambar, di A. Lihat jangkauan antara 11 dengan 12 masih berdekatan ya. 12 dengan 13 masih berdekatan. Tapi coba 13 dengan 16. Lumayan ya, ada 3 poin ya. Kemudian 13 dengan 17. Lumayan, ada 4 poin. Apalagi 13 ke 21. Ada berapa poin tuh? 13 ke 21. Ada 8 poin. Lumayan kan jangkauannya sangat jauh. Tapi kalau misalkan di B berdekatan semua 14, 15, 15, 16, 16, 17. Ini mengumpul di satu kelompok. Kelihatan dia ada satu kelompok. Nah, tapi kalau di data C, 11 ke 12 oke, masih dekat dia. Tapi coba 11 ke 19, ada sekitar 8 poin. Kemudian 12 ke 19 atau 12 ke 20. Jaraknya kan lumayan ya jangkauannya antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Berarti dari sini bisa siapa sih tadi yang nanya ya? Elsa atau Ine? Elsa Elsa, Bu. Elsa. Iya. Jadi dari Elsa, Bu. gambaran visualisasi tadi, kalian lihat tuh jarak antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Oh, ternyata data C nih, yang jangkauannya lumayan jauh dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Atau bisa juga poin kedua, ukuran penyebaran kan adalah melihat jarak antar pengamatan dengan nilai rata-ratanya. Lihat, 11 dengan 15. Ada berapa poin? 4,5 poin ya. Kemudian 21 dengan 15. Ada berapa poin? 21 ke 15. Ada sekitar 6 sorry. 6 poin Bu. 6 5 poin. 5,5 poin. Ada sekitar 5,5 poin. Lumayan kan? Tidak terwakilkan. Sedangkan rata-ratanya 15,5. Kita lihat lagi tadi 11 dengan 15, 19 dengan 15,5, 20 dengan 15,5. Dia juga sama, jangkauan terhadap nilai rata-ratanya juga lumayan besar. Lebih realnya lagi mana? Kalau tadi kan dengan secara visualisasi data, dengan dengan visual, dengan mata kalian melihat dari gambar. Lebih real lagi, dibandingkan nilai ukuran penyebarannya, Elsa. Ukuran penyebaran kan di sini dia berupa nilai simpangan baku. Nah, lihat nilai simpangan baku antara A, B, dan C. Yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 4,57. 7. Berarti bisa kalian simpulkan bahwa data C itu penyebarannya paling besar dibandingkan data A dan B. Gitu. Gitu ya, Elsa. Oh, Jadi dilihat iya, dari ukuran terima kasih. penyebarannya. Tadi kan ada nilai simpangan baku, ada nilai ragam ya.
Jadi dilihat dari nilainya saja, yang paling besar yang mana. Tapi kalau misalnya mau lihat secara visual, boleh lihat jarak antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain yang paling jauh yang mana. Kalau B kan saling berdekatan ya datanya. 14, 15, 16, 17. Gitu. Gimana Elsa? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, untuk hari ini saya rasa cukup untuk perkuliahannya. Silahkan dipersiapkan untuk UTS besok. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.